Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah, hari ini perkenalkan saya menyampaikan materi yang sangat penting sekali. Materi tentang dahsyatnya kematian. Setiap manusia yang hidup di dunia, bahkan setiap hewan-hewan yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan dahsyatnya kematian. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, hewan yang bernapas pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Dahsyatnya kematian bagaimana? Apakah mudah bagi orang muslim ataukah seperti apa? Kita akan membahasnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan dibalas apa yang telah kalian lakukan di dunia di akhirat nanti. Wa faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka itu merupakan faz, keuntungan yang sangat luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah dunia ini merupakan mata'ul ghurur. Hanya tipuan belaka, jamaah. Kita mungkin hari ini kaya, tapi kekayaan kita pasti akan berkurang, hilang. Apa yang kita sombongkan dari kekuatan kita ini? Tangan kita yang kuat dan kekar, suatu ketika nanti akan lemah lunglai, kurus. Tubuh kita yang kuat ini suatu ketika juga akan terkena penyakit, kurus. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita mungkin hari ini bisa berbinar, tapi ketika waktu saatnya nanti Allah mengambil nikmat mata ini, buram mata kita ini menjadi tua, menjadi tidak baik lagi untuk melihat. Dan ini adalah kenyataan yang akan dilalui oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan ada sebagian orang yang nyawanya tidak sampai di hari tua. Dan ini adalah kenyataan, banyak sekali. Termasuk adalah anak saya, Muhammad Zidna Aisyar, yang diambil dalam waktu umur 10 tahun setengah. Tidak ada yang menyangka, jamaah, kapan umur kita. Hari ini kita mungkin mendengarkan yang namanya kematian orang lain. Kita dengarkan lewat speaker-speaker masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi suatu ketika nanti yang akan diperdengarkan kepada seluruh masyarakat di kampung kita adalah nama kita. Hari ini mungkin kita memikul keranda orang lain, suatu ketika nanti keranda kitalah yang akan dipikul orang lain. Hari ini mungkin kita takziah ke makam atau ke rumah orang yang telah meninggal. Mungkin suatu ketika nanti pasti kita yang akan ditakziahi, rumah kita yang akan didatangi orang lain. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita persiapkan kematian ini dengan sebaik-baik mungkin. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari sana, dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mengejar kalian. Kita lari untuk menyelamatkan diri dari kematian tidak bisa, jamaah. Pasti akan mati suatu ketika nanti.
Kita bayar dengan triliunan rupiah untuk menyelamatkan kita. Pak dokter, selamatkan saya. Tidak bisa. Kalau memang itu adalah kematian, tidak akan mungkin bisa. Jantung kita pompa, misalkan diselamatkan oleh dokter, nggak bisa. Memang jantung itu ada waktunya untuk tidak berdetak lagi. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah. Zat yang paling mengetahui kegaiban wasyahadati, dan dia akan bersaksi dan kesaksian, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan dibalas kalian dengan apa yang kalian usahakan di dunia ini. Usaha kita baik nih di dunia ini, maka kita akan menerima kebaikan di akhirat nanti. Kalau kita usaha di dunia ini buruk, akhlak kita buruk, korupsi kita, mengambil haknya orang lain, jangan sampai kita seperti ini dan kita akan dibalas dengan keburukan di akhirat nanti. Masya Allah. Ini adalah janji dari Allah yang akan pasti, jamaah. Sehingga kita mengetahui di sini proses hilangnya arwah dari dalam seseorang inilah yang namanya kematian. Seorang kemudian meninggalkan jasadnya dan pergi ke tempat yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya berkali-kali Rasul ditanya oleh para orang-orang Quraisy ketika waktu itu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, sesungguhnya yang mengetahui tentang ruh itu adalah Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah dikasih ilmu kecuali sedikit sekali. Ini jamaah rahimakumullah yang harus kita ketahui bersama. Betapa kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa ini tidak bisa menangkap keluarnya roh seorang. Itu Ustadz yang ada detak jantungnya tut, itu apakah roh? Tidak. Itu hanya deteksi jantung, bukanlah roh yang sesungguhnya. Sehingga seorang tidak bisa memotret bagaimanakah ruh ketika sakaratul maut. Bagaimana mereka kesakitan. Maka disinilah nanti kita akan membahas bagaimanakah kesakitannya seorang ketika waktu meninggal dunia. Dia tidak bisa napas lagi. Tersengal-sengal. Susah untuk bernapas. Seakan-akan ada batu-batu yang besar yang menindih dirinya. Perlahan-lahan Allah Subhanahu wa mencabut nyawanya dari mulai ujung kaki hingga ujung kepala. Sehingga ketika seorang itu melihat kematiannya, maka dia akan terbelalak seperti ini. Mengikuti arah dari nyawanya yang dicabut lewat ubun-ubun, jamaah rahmatullah. Maka orang seperti itu ketika waktu sakaratul maut gak mungkin ada orang yang bisa berwasiat kepada anak istrinya. Seperti halnya di film-film mungkin. Gak bisa jamaah. Mama, nanti kalau ayah meninggal, jangan jual tanah sebelah ya. Mati dia. Gak bisa. Ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena saking sakitnya kematian. Di atas kematian, di atas sakit, ada sakit lagi. Ribuan rasa sakit yang diterimanya. Sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu. Dia tidak bisa menjerit. Saya pernah jatuh dari mobil. Atau jatuh, ya. Bukan mobil ya. Mobil ketika waktu kecil. Bermain saya di atas mobil yang mana mobil itu tidak bergerak. Stop di situ. Dan saya jatuh, jamaah. Dan saya rasakan saya tidak bisa napas, saya tidak bisa ngomong untuk beberapa detik. Itu hanya beberapa detik itu sakit. Dan kematian lebih ribuan sakit daripada itu tentunya. Makanya jamaah rahimakumullah, bagaimanakah kematian orang mukmin? Dikatakan dalam Al-Fussilat surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu Rabbuna Allah
tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kami dan Dia istiqomah dalam menjalankan agama ini, maka ketika waktu kematian dia akan turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kabar gembira, Allah takhafu, janganlah kamu takut wahai mukmin, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, wa abshiru, dan gembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini adalah kabar gembira, seakan-akan malaikat turun menyampaikan kabar gembira ini meskipun kita merasa kesakitan luar biasa, tapi disinilah ada rasa senang di dalam hati kita. Maka banyak kematian seorang muslim dengan tersenyum. Ada lesung pipi mungkin bahkan. Ada bahkan syahid yang ada di Palestina itu, ya, dia tertembak oleh musuh, laknatullah, orang-orang Israel. Kemudian dia mati dalam keadaan kondisi tersenyum dan ada lesung pipinya, jamaah. Seakan-akan indah sekali kematiannya. Saya akan gambarkan seperti ini ya, analoginya. Seorang perempuan ketika waktu, seorang ibu yang akan melahirkan, tentulah dia sakit luar biasa, mengerang kesakitan. Bagaimana dia berjuang untuk melahirkan seorang anak yang dikandungannya. Itu adalah anak. Coba itu nyawa kita, bagaimana sakitnya. Itu anak aja ketika waktu keluar itu sakitnya luar biasa. Maka meskipun dia kesakitan, meronta-ronta seperti itu, menjerit-jerit seperti itu, namun setelah dia setelah anaknya keluar dari rahimnya, maka dia akan tersenyum. Bahagia. Ini adalah gambaran seorang yang mati. Ketika seorang mati itu dicabut dan dikabarkan kabar gembira, maka meskipun dia mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, dia akan tetap tersenyum. Ada surga, ada gambaran surga yang ditampakkan oleh para malaikat untuknya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Dalam satu syair disebutkan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Dan kematian itu adalah pintu dan manusia semuanya akan memasuki pintu tersebut. Falaita sya'ri ba'dal babi maddaru, dan aku tidak mengetahui, kata penyair tersebut, ya, setelah kita masuk ke pintu itu kita mau kemana, rumah seperti apa yang akan kita tempati. Ad-daru darun na'imi in amilta bima. Rumah yang akan kita tempati setelah kematian itu adalah darun na'im, rumah yang penuh kenikmatan. Jika memang kita melaksanakan yurdal ilahu in khalafta fannaru, apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semuanya, dan jika memang kita tidak melaksanakannya, membangkang dari perintahnya, maka fannaru, jawabannya atau kembali kita adalah ke neraka jahanam. Nauzubillah. Saya sudah pernah mengetengahkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Tentu jamaah bisa melihat, men-scroll YouTube saya yang atas-atas. Jamaah rahimakumullah. Bagaimanakah orang kafir ketika waktu mati? Dahsyatnya kematian orang-orang kafir bisa kita saksikan dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti. Jika kalian melihat bagaimana dahsyatnya kematian bagi orang-orang yang zalim. Zalim berarti ini adalah orang yang kafir, menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Allah. Wal malaikatu basitu aydihim ukhruju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Bagaimana rasanya?
malaikat akan datang kepadanya dengan memukul-mukulkan tangannya dan mengatakan kepada mereka, "Ukhruju, keluarlah kalian. Anfusakum, keluar dari diri kalian. Nyawa ini dipaksa untuk keluar. Al-yawma tujzauna adzabal huni, dan hari ini kalian akan merasakan dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala bima kuntum taqulun, dengan apa yang telah kalian katakan, alallahi ghairal haqqi, dari Allah yang tidak benar. Kalian menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan kalian, dengan berhala, dengan salib, dengan apa saja, dengan uang, mungkin menyekutukan Allah dengan uang. Ada uang, kita jalan, tidak ada uang, tidak ada, dan lain sebagainya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian telah menyombongkan diri kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, inilah dahsyatnya bagaimanakah kematian dari orang-orang kafir ketika waktu mereka sakaratul maut. Mereka akan dicabut paksa, mereka akan dipukuli sehabis-habisnya, sudah sakit di tenggorokan, seluruh badan gemetaran. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Syabakah Al-Islamiyah, Al-Fatawa Syabakah Al-Islamiyah, ini lajnah fatwa yang ada di Arab sana, dikatakan lamma nazala al-mautu bi Umar. Ini adalah tentang Amr bin Al-As. Bagaimanakah Amr bin Al-As ketika waktu mati dan dia hadir dalam mimpi putranya untuk mengingatkan tentang kematian. Ini adalah athar. Dan saya pun pernah bermimpi ketemu sama ayah saya dan minta diceritakan bagaimanakah kematian. Beliau mengatakan dengan singkat, sakit nak, itu saja. Tapi di sini Amr bin Al-As, asar, ini benar berarti dari sahabat ataupun tabi'in, datang dia Amr bin As kepada anaknya, ya bunayya, al-mautu a'dam min ayyusafa. Wahai anakku, kematian itu lebih besar daripada aku harus mensifati kematian tersebut. Walakin sa'asyifu laka minhu syai'a, tapi aku ingin menyifati pada kamu sedikit saja. Wallahi laka anna alayya katifi jabalun ridwa wa tahamah. Seakan-akan aku itu ditindih gunung yang sangat besar, yaitu Ridwa dan Tahamah. Di katifi, di pundak-pundakku ini ada gunung-gunung yang sangat besar menindihku. Seakan-akan seperti itu. Wa ka'anni atanafas min sammi ibroh, dan seakan-akan aku itu bernapas dari jarum yang di situ ada racunnya. Ya Allah, mengerikan sekali. Sudah tidak bisa napas, napasnya dari jarum yang di situ ada racunnya. Wa ka'anna fi jawfi syaukatan ausaj, dan di dalam tenggorokanku seakan-akan ada ribuan duri-duri yang menancap-nancap. Ya Allah, mengerikan sekali. Wa ka'anna sama'i atabbaqat alal ardi wa ana bainahuma, dan seakan-akan langit itu menindih bumi dan aku di antara langit dan bumi tersebut. Ya Allah, gelap rasanya jamaah rahimakumullah. Bagaimana seorang mati itu dalam kegelapan, ditindih batu-batu yang sangat besar, gunung yang sangat besar, kata Amr bin Al-As. Ini adalah seorang sahabat yang menaklukkan Mesir. Bagaimana kita tidak percaya dengan perkataan beliau yang telah menyampaikan rasa kematian ini kepada putranya. Jamaah rahimakumullah, ini sahabat. Bagaimanakah kita yang tidak sahabat, yang setiap saat mendapati, setiap hari berkutat dengan yang namanya dosa-dosa yang telah kita tumpuk segunung, bahkan 2 gunung, bergunung-gunung dan lain sebagainya. Jamaah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Al-Musannaf fi Al-Ahadis wal Asar, ya, disebutkan yang dikarang oleh Muhammad bin Abu Syaibah
235 Hijriah meninggalnya, Umar bin Al-Khattab ya pernah didatangi oleh seorang sahabat yang telah meninggal, Ka'ab namanya. Kemudian beliau mengatakan, haddatsana ya Ka'ab anil maut. Wahai Ka'ab, bagaimanakah, gambarkan kepadaku wahai Ka'ab tentang kematian. Kita tahu Umar bin Khattab sudah meninggal dan beliau ditusuk ketika waktu sholat subuh. Itu sakitnya luar biasa, ditusuk ketika waktu imam sholat subuh. Kata Ka'ab, katanya, innal mauta kasajaratin syaukatin adakhalat fi jawfi adamin fa akhadas kulla syaukah bi'araqin minhu summa jaddabaha rajulun syadidul qawi faqatta'a minhu ma qatta'a wa abqa ma abqa. Sesungguhnya kematian wahai Umar seperti halnya duri-duri yang sangat tajam sekali dimasukkan ke rongga mulut kita, ke rongga tubuh kita, kemudian duri-duri itu menancap ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, lalu diambil paksa oleh seorang yang sangat kekar sekali dan akan menghancurkan apa yang hancur, dan yang tersisa itu adalah tersisa. Ya Allah, bagaimanakah duri-duri itu menancap pada sahabat jamaah. Bagaimana merasakan mereka sakit yang luar biasa ketika waktu mati. Makanya kita harus introspeksi diri. Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut akan datang kepada kita dengan hak, dengan cara yang benar. Dzalika minhu ma kunta minhu tahid. Dan padahal kalian itu telah melupakannya. Jamaah rahimakumullah, an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu sakaratul maut, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna baina yadayhi raqwatun aw albatun fiha ma'un. Dan di samping Rasulullah itu ada satu ember yang berisi air. Lalu beliau mencelupkan faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma'i, kemudian beliau mencelupkan ke dalam air tersebut. Fayamsahu biha wajahu. Kepayahan beliau panas luar biasa, mengusapkan berkali-kali ke wajah beliau. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, innalil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul maut. Innalil mauti sakarat, dalam setiap kematian itu pasti ada sakaratul maut. Kepayahan beliau mengatakan seperti itu. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yadahu. Ya Allah, Rasulullah seorang yang paling mulia di antara manusia semuanya sedunia ini, ketika waktu sakaratul maut mengatakan seperti itu. Setiap kali mengusap keningnya, wajahnya dengan air yang ada di dalam baskom sampingnya. Kemudian mengusap lagi berkali-kali seperti itu. Kemudian mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya dalam setiap kematian ada sakaratul maut. Dan beliau mengatakan ila fir rafiqil a'la, aku akan menuju Allah yang maha tinggi. Aku akan menuju Allah yang maha tinggi. Ya Allah, ini adalah Nabi kita semuanya jamaah, yang kita anut dari mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi. Tapi beliau juga merasakan sakaratul maut yang sangat dahsyat sekali. Makanya jamaah rahimakumullah, jawaban kita yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita. Jangan sampai kita berharap yang namanya kematian. Karena kematian pasti akan datang kepada orang yang hidup. Apapun yang menimpa pada kita, baik itu musibah, baik itu cobaan yang begitu dahsyat, jangan sampai kita mengharapkan, ya Allah, kapan datang kematian? Kapan datang kematian kepadaku, ya Allah? Apakah kita sudah siap dengan yang namanya kematian? Belum. Kalau memang belum, tumpuklah amal sebanyak-banyaknya. Allahumma ahyini ma'alimta al-hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani idza alimta al-wafatu khairan li.
Ya Allah, kalau memang Engkau mengetahui kematian ini jauh lebih baik untukku, maka matikanlah. Ini adalah ketika kita sedang down, benar-benar down, kita mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ingatlah doa ini. Jangan sampai kita mengharapkan kematian. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, menjaga diri kita. Jangan sampai kita bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Optimis dalam menghadapi kehidupan ini, karena kematian pasti akan datang kepada kita. Dan setelah kematian itu, perjalanan kita sangatlah panjang sekali jamaah. Ada yang namanya kuburan, alam barzakh. Kemudian ada yang yaumul ba'as, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, hari kebangkitan, surga neraka dan lain sebagainya. Perjalanan kita masih sangat panjang sekali. Kematian bukanlah akhir dari segalanya jamaah. Lebih dahsyat lagi kita adalah nanti ketika waktu kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu hari seakan-akan seperti halnya 1000 tahun lamanya. Perbanyak amal ibadah. Jangan sampai kita mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, jika aku meminta ya Allah, boleh meminta ya Allah, akhartani ila ajalin qarib. Akhirkanlah ya Allah, nanti saja ya Allah. Aku ingin banyak amal, fa asaddaqa, dan aku akan sedekah untukmu. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang salih. Tapi ketika sudah sakaratul maut terjadi, apakah mungkin kita bisa panjatkan doa itu? Tidak bisa. Sehingga ketika sebelum sakaratul maut inilah perbanyak amal ibadah, sedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid, i'tikaf di masjid, membaca Al-Quran. Perbanyaklah hari itu. Anda sebagai seorang guru, maka jadilah guru yang amanah. Bagaimana Anda menjadi seorang uswah, Anda yang menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang amanah untuk memajukan negeri ini. Baik kita kepada orang lain, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya pesan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sakiti hati orang lain, karena mereka akan bersaksi ketika waktu kematian kita. Baik tidaknya kita akan disaksikan mereka. Tetangga-tetangga sekitar kita, baik Pak, ya Allah, orang itu baik sekali. Mereka nangis-nangis, dan kita pasti menjadi orang yang baik di mata Allah karena persaksian mereka. Buruk Pak, orang itu selalu seperti ini mengganggu kami. Dangdutan kencang-kencang, speakernya di-load keras sekali, dan kami merasa bising di situ. Sering kali mencuri harta-harta kami, hak-hak kami, jalan yang harusnya untuk orang banyak ternyata diambil sama dia dan lain sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya jamaah. Sekali lagi, kematian pasti akan datang pada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.